Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat malam hari ini, saya dari kelompok 9 ingin memperkenalkan hasil akhir kami, yaitu aplikasi manajemen waktu dan produktivitas yang kami beri nama Organize. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sendiri dulu, yaitu Faisal Razi Hidayat dengan NIM 112311025. Job desk saya di sini sebagai program coding dan flowchart. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Yazid Zusnuriza dengan NIM 2231043 dengan job desk saya yaitu proposal dan laporan akhir. Perkenalkan, nama saya Vivian Marshanda dengan NIM 11231091. Job desk saya di sini sebagai UI dan UX desain aplikasi. Perkenalkan, nama saya Zafira Nurisi dengan NIM 162311059. Job desk saya di sini sebagai desain aplikasi. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurachmawati dengan NIM 2231031 dan job desk saya di sini sebagai coding dan source code. Oke, Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Rasmi dengan NIM 172310. Saya proposal dan laporan akhir. oke. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan Vivi untuk mempresentasikan ya. Oke, baik. Frederick Winslow Taylor memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah pada abad ke-19, menyoroti pentingnya pengelolaan waktu untuk produktivitas. Di abad ke-20, manajemen waktu berkembang pesat sebagai kunci keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang perlu keterampilan dan teknik untuk efektif mengelola waktu, menentukan prioritas, dan mendelegasikan tugas. Pengelolaan waktu berperan dalam meningkatkan kinerja dan kreativitas individu. Jadi, pengenalan diri dan penerapan strategi manajemen waktu personal menjadi kunci kesuksesan. Untuk rumusan masalah yaitu yang kami dapatkan adalah bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan organisasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam membuat prioritas dan mengatur tugas dengan lebih baik. Dan bagaimana membangun kebiasaan produktif untuk mencapai tujuan. Tujuan inilah yang menjawab rumusan masalah yang saya sebutkan tadi, yaitu pertama, membantu meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Tujuan utama adalah memberikan solusi yang dapat membantu individu dan organisasi meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas mereka sehingga waktu dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, memfasilitasi pembagian keputusan dan penentuan prioritas. Salah satu tujuannya adalah memberikan panduan atau alat yang memudahkan pengambilan keputusan terkait prioritas tugas, sehingga individu dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Untuk yang ketiga, memberikan solusi untuk membentuk kebiasaan produktif. Yang tujuan lainnya adalah membantu individu membangun kebiasaan produktif yang akan membantu mereka secara konsisten mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, aplikasi kami memiliki 4 fitur, yaitu yang pertama ada fitur Pomodoro, yang kedua to-do list, yang ketiga stopwatch, dan yang keempat analisis. Pada fitur Pomodoro dirancang untuk membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi dengan membagi waktu bekerja menjadi interval yang lebih mudah dikelola, sehingga mencegah kelelahan dan meningkatkan efisiensi. Pada fungsi stopwatch, ini penting dirancang karena bisa membantu pengguna dalam melacak waktu yang dihabiskan dan memungkinkan analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana efisiensi dan produktivitas telah dicapai. Pada fitur to-do list membantu pengguna dalam mengorganisir, merencanakan, dan memprioritaskan tugas-tugas, serta memberikan struktur dan kontrol yang lebih baik. Selanjutnya pada fitur yang terakhir yakni analisis. Dalam analisis aplikasi kami ini berfungsi untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana waktu itu digunakan. Selanjutnya, ini adalah dasar teori
Ini adalah garis besarnya dari dasar teori yang kami gunakan dalam menyusun hasil akhir. Yang pertama yaitu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Ini adalah instruksi-instruksi yang digunakan untuk mengontrol perilaku komputer. Yang kedua, ada manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu ada waktu. Waktu itu sendiri adalah dimensi dalam kehidupan yang kita mengukur urutan peristiwa. Ini digunakan untuk mengukur interval antara peristiwa atau aktivitas. Yang keempat, ada manajemen waktu. Manajemen waktu adalah praktik mengelola waktu dengan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan, pengaturan, prioritas, dan penggunaan waktu secara efektif. Untuk pemrograman, yang pertama ada algoritma. Algoritma adalah urutan instruksi yang didefinisikan dengan baik, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Ini adalah panduan langkah demi langkah untuk mencapai hasil tertentu. Yang kedua ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Terkenal karena sintaksisnya yang mudah dipahami dan fleksibilitasnya. Yang ketiga ada library. Library ini sendiri adalah kumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya yang dapat digunakan dalam program untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak. Ini mengandung fungsi-fungsi dan alat-alat yang telah dibangun sebelumnya. Yang keempat ada custom tkinter. Custom tkinter adalah modifikasi dari toolkit Python tkinter yang digunakan untuk mengembangkan antarmuka penggunaan grafis atau GUI yang disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada Toast Notifier. Toast Notifier adalah mekanisme pop-up kecil yang memberikan pemberitahuan singkat kepada pengguna dalam aplikasi perangkat lunak. Sering digunakan untuk mengkomunikasikan informasi atau peringkat penting. Oke, pada flowchart gabungan ini adalah merupakan flowchart aplikasi yang kami buat. Bisa dilihat di sini. Pertama, kita memulai aplikasi. Habis itu keduanya kita memanggil database jika ada. Dan akan pergi ke menu utama. Di menu utama ini kita bisa memilih 4 fitur, yaitu fitur to-do list, stopwatch, Pomodoro, atau analytics. Setelah kita memilih fitur tersebut, proses-proses dari fitur itu ada dari yang tersedia dan akan menyimpan database-nya ke lokal ya. Nah, database lokal ini bisa dipanggil di awal mulai aplikasi. Sesudah itu jika pengguna ingin keluar, pengguna akan keluar dari aplikasi. Jika tidak, akan terpental ke menu utama pemilihan fitur. Demonstrasi aplikasi dan penjelasan source code. Oke. Ini adalah sebuah tampilan aplikasi pertama kami, aplikasi tampilan utamanya. Di sini bisa dilihat di kodenya kami itu membuat titlenya yaitu Organize dengan resolusi 900 kali 600 dan tidak bisa di resizable ya. Nih, seperti ini tidak bisa diubah lagi. Di sini saya dan Isna sebagai job desk kami coder, kami membuat sebuah sidebar, main content, main label, yaitu sidebar yaitu yang ini, yang Anda bisa lihat ini sidebarnya, main content adalah yang di tengah ini, dan main label adalah label utama saat peluncuran aplikasi pertama, yaitu ini, Organize, manajemen waktu bersama kami. Oke, di sini saya dan Isna membuat function definisi untuk nge-delete page. Jadi jika kita mau ngebuka misalnya nih Pomodoro, nah kita buka to-do list, page Pomodoro tersebut bakal hilang dan akan digantikan to-do list. Oke, di sini ada Pomodoro button, to-do button, stopwatch button, dan analisis button yang kami buat untuk menavigasi salah satu fitur keempat itu ya. Ini
sebuah button-buttonnya ada 4, 1, 2, 3, 4, Pomodoro, to-do list, stopwatch, dan analisis. Ini adalah kode-kode untuk membuat button tersebut. Ini kita sekarang masuk ke halaman page-nya untuk Pomodoro ya, yaitu yang ini. Nah, pada ini saya kasih global untuk definisi-definisi yang ada di sini seperti notifier, timer second, dan sampai ke reset button. Di sini saya kasih notifiernya yaitu menggunakan modul bernama WinTenToast yang didefinisikan di toast notifier sebagaimana yang ada di sini. From WinTenToast import toast notifier. Terus timer second di sini adalah 30 kali 60 yaitu artinya 30 menit. Soalnya di sini kan dihitungnya detik. Rest time di sini saya kasih false. Timer runningnya juga false karena kita masih belum menjalankan apa-apa yang di situ. Timer label ini adalah tampilan timer kita ini 30.00 ini menggunakan font Arial dengan size 100. Timer label pack-nya PDG-nya yaitu 20. Ini adalah button-button yang kami gunakan. Di sini ada 5. Kenapa di sini ada 5 tapi di sini hanya 3? Karena jika kita nekan ini ada 2 tombol lagi yang di tombol sini yaitu tombol resume button, stop, resume, dan reset button ya. Nih, resume, reset, dan Dan ketiga tombol ini yaitu start button, add button, dan subtract button. Oke. Ini adalah start, add, sama subtractnya posisinya. Jadi kami posisikan dia ada yang di kiri dan di kanan di sini menggunakan pad juga. Ini adalah fungsi start timernya untuk memulai timernya ya. Di sini saya kasih global timer running sama Jadi di sini timer runningnya true, berarti aplikasi tersebut sedang berjalan waktunya. Nah, di sini bisa didapatkan start time, dead time, now ini sebuah fungsi panggilan untuk mendapatkan waktu sekarang itu untuk nantinya untuk analisis. Jadi kita skip dulu untuk sekarang ya. Third ini untuk mengupdate timer, third start, dan 4 tombol ini itu menghilangkan 3 tombol ini yang menggantikan seperti tadi. Dia akan terganti ke stop, reset, sama resume button. Oke. Stop timer ini adalah fungsi untuk nge-stopkan timernya. Di sini akan dia mencatat waktunya ini untuk fungsi analisis ya. Pokoknya di sini dia akan nge-stop timernya dan mengembalikan waktunya ke semula. Save Pomodoro Session ini juga untuk analisis. Nanti kita selanjutnya nanti dev resume timer. Resume timer ini untuk timernya mengulang kayak mengresum timernya. Ini bisa saya contohkan misalnya ini 30 menit. Ini ada tombol stop. Kan jamnya berhenti nih. Dengan fungsi definisi resume timer di sini kita bisa mengembalikan timernya kembali jadi waktunya semula berjalan kembali. Oke. Habis itu di sini ada fungsi reset timer seperti yang tadi saya lakukan itu. Reset timer itu untuk ngereset timernya kembali ke 30 menit. Ini di sini terdeteksi ini ini fungsi analisisnya ya masih belum. Ini timer runningnya dia dijadikan false karena kan timernya nggak berjalan ya. Habis itu timer secondnya dikembalikan lagi, rest time-nya juga di false karena tidak berjalan. Di update timer labelnya, dan stop, reset, dan resume buttonnya dihilangkan dan mengembalikan lagi tombol ketiga ini ya untuk menjalankan fungsi itu tersebut. Definisi add time. Ini untuk menambahkan waktu di sini di sini kan kelihatan 3 Di sini kan kelihatan 30 menit. Nah, ini ada fungsi add time yaitu untuk menambahkan waktunya tuh jadi 90, 120 sebanyak yang kamu mau. Di sini ada fungsi subtract time yaitu untuk ya kebalikannya dari add time di sini untuk mengurangkan waktu tapi di sini saya kasih limit 30 menit adalah waktu paling pendek yang boleh dicapai nih. Tidak bisa lagi ya. Oke.
update timer label ini untuk mengupdate timer tersebut. Reset to initial state. Kalau nggak salah, reset to initial state ini oh, untuk ini fungsi untuk kembalikan ke tampilan semulanya ya, pas ke reset dia. Oke, add timer. Definisi update timer. Oh, ini fungsi utamanya kalau bisa dibilang karena ini yang ngebuat jalan timernya ini dan lain-lain. Di sini bisa dilihat while timer running time sleep 1 if timer second 0 maka ini fungsi untuk nge-save juga sih analisis. Maka waktu tersebut istirahatnya selesai gitu karena 0 dan 0 kan. Dan jika bukan 0, maka waktu bekerja selesai, saatnya istirahat. Durasinya adalah 5 menit. Di sini juga, jika Pomodoro-nya masih belum selesai, tapi waktunya itu udah 30 menit terpakai, maka di sini 30 menit sudah lewat, saatnya istirahat. Di sini durasinya istirahatnya juga 5 menit. Rest time true, if not running, break, minute, second. Ya, timer label. Oke, sekarang ke fungsi kedua ya, definisi untuk to do patch. To do patch itu adalah ini, to do list yang kami buat. Pertama saya kasih global dulu task list box-nya biar bisa diakses di mana aja. Habis itu saya membuat kode frame-nya. To do frame-nya ini adalah frame. Add task button-nya ini adalah task button-nya. Task list box-nya ini task list box-nya yang putih ini. Dan delete task button itu adalah yang ini, delete task. Oke. Load data to do. Ini adalah fungsi untuk ngeload database data to do ya. Cuman nanti kita ini udah. Ini database-nya nih di bawah. Database to do list dev add data. Ini pokoknya database ini save data fungsi untuk menambahkan task. Ini pokoknya sampai bawah ini sampai bawah sampai sini itu merupakan fungsi database. Fungsi database supaya ini kan database-nya dia di plus dan akan muncul pop-up nih. Ini kita bisa tambahin misalnya kerjakan tugas 1 sebelum hari besok. Di sini kita add task dan di sini akan ada muncul. Nah, di sini di sini kami menggunakan database-nya CSV yaitu database yang bisa dibilang lokal ya, secara lokal. Di sini saya ada filenya. Ini. Ini di sini adalah database dia kesimpannya ya. Ini bisa kita lihat di sini ada pasti bakal ada. Nah, nih kerjakan tugas 1 sebelum hari besok. Oke. Dan kita juga di sini bisa ngedelete tugas tersebut. Kita delete, ini kita refresh dan nggak ada ya. Ini kita bisa lihat juga di database-nya sudah pasti nggak ada karena ada fungsinya di situ untuk menghilangkan database juga ya. Sip. Oke, pop up. Pop up ini yang ininya. Pop up ini pop up message-nya untuk menambahkan taksnya ya. Sip. Stopwatch pack. Oke, sekarang kita berada di fitur ketiga yaitu stopwatch pack. Di sini ada global stopwatch running untuk ngeglobalisasi stopwatch counter, time label biar bisa dipakai di mana aja. Stopwatch runningnya false karena belum jalan, stopwatch counternya 0 biar awal anunya 0. Time labelnya di sini saya menggunakan font Helvetica dengan 100 ini fontnya ya. Jadi ini dia. Habis itu start button, stop button, reset button adalah yang di bawah ini. Start, stop, dan reset. Oke. Dev update time. Ini untuk memperbarui ya waktunya pada label tersebut ya biar ini kita ngejalan nih. Cek
Jadi dia jalan nih bisa dilihat di sini stopwatch counternya di sini. Habis itu di sini ada millisecond, second, minutes dan hour. Jadi ada 4 ya, millisecond, second, minutes dan hour. Time display-nya ini hours, minutes, second, time label-nya ini dan up after-nya ini untuk mengupdate-nya ya. Habis itu ini untuk melanjutkan stopwatch-nya, fungsinya yaitu ini. Dan ini fungsinya untuk stop, ini fungsinya. Dan reset button, yaitu untuk ngereset biar kembali ke 00. Bisa kita jalankan seperti ini. Nah, ini dia ya. Tuh, ini udah jalan aplikasinya. Habis itu kita pengen stop kan. Nah, dengan fungsi stop ini kita bisa nge-stop. Tek. Nah, jadi stop. Mau lanjutkan lagi, bisa lanjutkan lagi anunya. Habis itu mau ngulang dari 000, tekan tombol reset ini. Tek. Jadi 00000. Oke. Oke, sekarang kita berada di fungsi terakhir yaitu analisis page. Ini merupakan menurut saya fungsi yang paling rumit, yang paling memakan banyak waktu karena saya kurang mengerti pada bidang database ya. Di sini saya kasih global analysis frame data list box seperti biasa biar bisa dipakai di mana aja. Analisis frame CTK frame master main content ya untuk ininya framingnya. Data list box. Di sini saya menggunakan TK ya. TK list box di sini ini TK. Habis itu nah di sini saya juga membuat jadi ada 2 database nih. Satu itu database untuk to-do list. Kedua itu database untuk analisis patch ini yang saya save sebagai Pomodoro Session.csv. Di sini terdapat di fungsinya ini mencoba untuk membuka database tersebut, nge-read new line dan menggunakan encodingnya UTF-8 ya. Readernya di sini untuk nge-read, habis itu ini adalah penanggulangan error jika error ya. Data tidak ditemukan, misalnya error. Oke, tombol reset button ini untuk nge-reset database-nya ya. Ini ada buttonnya nih, reset data untuk menghilangkan database-nya. Oke, dev reset database open pomodoro session.csv. Oh ya, ini untuk mereset fungsinya, fungsi mereset database-nya. Ini kita write. Habis itu data list box kita delete untuk keseluruhannya dan dia akan menampilkan pop-up-nya. Nih, pop-up sama dengan CTK top level. Dia akan misalnya kita tekan nih reset data, dia akan mengeluarkan sebuah pop-up dan mengasih tahu bahwa keseluruhan data analisis itu sudah di reset. Dan ada untuk tutup biar menghilangkan pop-up-nya. Oh iya, untuk fungsi analisis tadi di Pomodoro, untuk fungsi analisis ini dia nyambung ya ke Pomodoro karena analisis ini kayak lebih untuk menganalisis penggunaan waktu kita pada saat melakukan Pomodoro di aplikasi ini. Jadi nih seperti ini dev save Pomodoro session ini sebuah anunya ya, fungsi untuk nge-save ke database Pomodoro-nya dan kita menggunakan durasi dan start time-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dia akan mencoba membuka database-nya, membaca, membaca, membuat read. Oh, ini membuat new line. Habis itu menggunakan ya seperti biasa encodingnya UTF-8 dan nge-write. Ini start time-nya. Habis itu year, month, day, hours, hours, minute dan second dan durasinya seperti ada di aplikasi ini ya. 2023 1203 194758. Di sini saya menggunakan Pomodoro 0 sampai 0 jam 00 menit 16 detik. Ini ada juga anunya titiknya ini nih millisecondnya. Millisecondnya juga dihitung ya. Dan dia juga tersambung di fungsi-fungsi save Pomodoro Session ini tersambung dengan fungsi
fungsi reset time nih ada buat ngesimpan ke anu juga eh ke update timer di sini ini juga jadi pada saat Pomodoro sesinya itu udah selesai sesinya kan udah selesai nih dia bakal nge-save juga kalau duration dan start time duration itu durasi seberapa lamanya seberapa lamanya kita menggunakan Pomodoro itu yaitu dengan mengkalkulasikan end time dikurang start time alias eh, kapan terakhir waktu terakhir dikurang sama pertama kali mulai dan start time-nya kita bisa lihat di sini dan dia nge-save ke fungsi save Pomodoro session. Baik, terima kasih kepada Faiz atas penjelasannya yang cukup panjang ya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan rencana tahapan selanjutnya untuk kelompok kami. Jadi aplikasi manajemen waktu yang kami kembangkan bertujuan untuk membantu pengguna mengatur waktu dengan efisien, khususnya mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Rencana kami melibatkan kerjasama dengan himpunan mahasiswa dan ekspansi nasional serta internasional. Fitur baru akan ditambahkan untuk menyesuaikan waktu di berbagai negara, memberikan solusi efektif dalam manajemen waktu bagi pengguna global. Lanjut. Simpulan. Aplikasi manajemen waktu adalah alat yang sangat berguna untuk membantu individu mengatur, melacak, dan mengoptimalkan penggunaan waktu mereka. Dengan bantuan aplikasi ini, seseorang dapat lebih efisien dalam menjalani aktivitas sehari-hari, menghindari penundaan, dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Kesimpulannya, aplikasi manajemen waktu membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas individu dalam mengelola waktu mereka. Oke, mungkin untuk itu saja dari kelompok kami mempresentasikan hasil akhir program kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Matikan dulu, Is. Hah? Kenapa? Matikan dulu rekamannya itu, nanti Oh, lama. belum kah?